Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang pewaris sifat, persilangan atau genetika. Di KD ketiga ini kita akan membahas tentang pewaris sifat, dimana sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem reproduksi. Ada sistem reproduksi pada manusia, kemudian pada tumbuhan. Kemudian kemarin di KD kedua kita membahas tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan, ya, dimana dalam perkembangan teknologi sehingga membuat untuk menghasilkan anakan-anakan yang baru atau keturunan-keturunan yang baru, sudah banyak teknologi-teknologi zaman sekarang yang dilakukan. Seperti pada tumbuhan, kita kemarin sudah membahas teknik menanam tumbuhan jenis hidroponik, ya, jenis hidroponik. Kemudian ada juga tentang vertikultur dan kultur jaringan, ya, dimana pada teknik-teknik reproduksi ini dia cocok untuk di zaman sekarang, yang dimana lahan-lahan pertanian itu dia semakin berkurang karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, itu akan mempengaruhi atau akan mengurangi lahan-lahan pertanian. Sehingga dengan teknologi yang seperti itu, misalnya hidroponik, dengan menggunakan media air, ya, air yang diisi nutrisi, sehingga tanaman itu bisa tumbuh, bahkan bisa lebih sehat apabila kita tidak menggunakan pestisida. Begitu juga dengan vertikultur dan kultur jaringan. Ini merupakan teknologi yang canggih yang bisa kita laksanakan atau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Misalnya untuk menghijaukan suasana rumah supaya lebih indah, bisa kita tanam dengan cara hidroponik atau vertikultur yang kita tempel di tembok-tembok belakang rumah atau di depan rumah, supaya selain itu salah satu penghijauan, tapi kita memiliki manfaat yang lain, yaitu kita memiliki sayur-sayuran yang lebih segar. Begitu juga pada hewan, ada insomnia buatan, kemudian ada bayi tabung, ada juga cloning. Itu merupakan teknologi-teknologi yang canggih yang bisa kita laksanakan dengan keuntungan yang pasti, ada keuntungan dan kelebihan tertentu. Nah, kemudian kesempatan kali ini kita membahas tentang pewaris sifat, ya. Sebelum kita membahas materi tentang pewaris sifat, ya, kembali lagi pada dasarnya ini adalah semua ini suatu anugerah. Ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ada, tinggal bagaimana kita untuk memahami, untuk kembali lagi ke Al-Qur'an. Di dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pewaris sifat, itu misalnya yang diharapkan adalah sifat-sifat unggul, ya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana
hamalathu ummuhu kurha wa wada'tu kurha. Ya. Wa humluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashaddahu balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matan التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang solih yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, ini di sini dijelaskan bahwasanya kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkannya untuk supaya kita itu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, berupa keturunan yang baik, kemudian anak yang soleh atau solihah. Nah, ini merupakan di sini dijelaskan. Nah, itu jadi harapannya kita bisa mengacu kepada Quran surat yang di atas tadi, Al-Ahqaf ayat 15, supaya kita ini bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita bersyukur sudah bisa hidup di dunia ini. Qadarullah, kita diciptakan Allah melalui kemudian kita bisa hidup di sini melalui perantara kedua orang tua kita. Ini harus kita syukuri. Ya, kembali lagi, dari mana kita asalnya itu? Yaitu melalui proses-proses yang sangat panjang. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, ya, di mana manusia ini berasal, di Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya kita ini berasal dari nutfah, ya, mani, kemudian dia akan menjadi segumpal darah dan seterusnya. Kalau di sistem reproduksi, ketika sperma bertemu dengan sel telur, maka nanti dia akan menghasilkan embrio, ya. Dari embrio itu nanti akan berkembang lagi menjadi janin dengan proses-proses yang panjang, ya, melalui pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, sehingga terbentuklah terbentuklah manusia. Sehingga pada saatnya kita lahir, maka kita akan lahir. Itulah kekuasaan Allah yang patut kita syukuri. Nah, dari itu juga kita tidak kalah penting di situ pasti ada yang namanya genetika, ya. Genetika ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, ya. Ilmu yang mempelajari tentang itu, yang mempelajari tentang penurunan sifat, misalnya anaknya orang tuanya ikal putih, ya, berarti bisa jadi nanti anaknya itu akan memiliki ciri atau sifat yang sama atau bisa jadi yang mirip dengan orang tuanya.
Nah, cabang ilmu biologi membahas tentang itu adalah disebut dengan genetika. Ya. Faktor penentu pewaris sifat, di mana semua itu pasti akan memiliki faktor penentu. Nah, kemudian tidak lepas juga itu adalah gen. Ya. Gen ini berpengaruh kepada keturunan atau anak kita itu ya tidak lepas dari gen, di mana gen ini adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Ya, apa ulangi bahwasanya gen itu adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Jadi yang membawa sifat ini adalah gen. Nah, gen ini adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen ini terletaknya ada di mana? Gen ini dia berada di kromosom. Nah, kromosom ini ada di mana? Kromosom ini ada di dalam inti sel. Jadi ulang lagi bahwasanya gen ini adalah pembawa sifat dari induk nanti kepada keturunannya. Nah, gen ini berada di kromosom. Kromosom ini ada di inti sel. Lanjut, sekarang kita ke kromosom. Nah, kromosom ini adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis ya, kepada keturunannya. Atau kromosom ini adalah suatu struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Nah, sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama itu disebut dengan kromosom homolog. Ya. Nah, ini dia seperti ini bentuk kromosom. Ini adalah benang-benang. Nih. Ini adalah lengan kromosom. Kemudian ini adalah sentromer. Kemarin juga kita sudah membahas juga kan di di sistem reproduksi pada manusia. Kita sudah membahas tentang sentromer. Nah, kromosom ini terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan lengan kromosom. Kepala itu yang pasti ini. Ini adalah lengannya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kepala kromosom itu disebut dengan sentromer dan lengan kromosom atau locus merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Nah, gen-gen tadi itu dia berada di lengan-lengan ini. Ya kan? Gen itu berada di kromosom. Kromosom ini berada di inti sel. Ini bentuk kromosom. Bentuk kromosom itu ada metasentrik. Ini metasentrik, kemudian submetasentrik, kemudian akrosentrik. Ini telosentrik. Nah, ini adalah sentromernya atau kepalanya. Ini adalah lengannya. Kemudian tipe kromosom itu yang pertama ada kromosom tubuh atau autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Jadi yang menentukan ciri-ciri tubuh kita ini itu disebut juga dengan kromosom tubuh. Kemudian ada juga gonosom atau kromosom kelamin. Nah, ini yang menentukan janin atau calon si jabang bayi atau calon anak. Yang menentukan jenis kelamin itu adalah kromosom gonosom. Ya, gimana gonosom ini adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina atau pada manusia pria atau wanita. Nah, misalnya pada kromosom lalat buah. Ya.
Kalau bahasa istilahnya Drosophila melanogaster. Nah, misalnya ini pada lalat buah, kromosom lalat buah ini dia memiliki 4 pasang kromosom, terdiri atas 3 pasang autosom. Ya, autosom tadi apa? Autosom ini adalah kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh, dan 1 pasang gonosom. Ini kromosom yang menentukan jenis kelamin. Nih, sekarang macam-macam kromosom pada sel kelamin manusia. Kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda. Ya. Ada 2 macam kromosom yang ada dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita, kromosomnya itu adalah XX, sedangkan pada pria kromosomnya itu adalah XY. Apa ulang lagi bahwa kromosom itu dia memiliki 2 macam. Ya, ini kromosom yang ada di kelamin, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Kalau pada pria itu adalah kromosom XY, sedangkan kalau pada wanita atau perempuan itu adalah kromosomnya XX. Jumlah kromosom. Inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh itu bersifat diploid atau 2N ya. Kemarin kita sudah membahas di pembelahan sel ya. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid 2N atau berpasangan. Sedangkan di dalam inti sel kelamin atau gamet itu bersifat haploid N atau tidak berpasangan. Nah, jumlah kromosom pada sel tubuh manusia itu sebanyak 46 kromosom atau 23 pasang. Nah, sedangkan pada sel kelaminnya atau sperma ya, sperma atau ovum itu ada 23 kromosom. Nah, kemudian kita lanjut istilah-istilah yang ada pada genetika ya. Gen itu adalah segmen tertentu ya. Bapak ulangi lagi. Gen ini adalah segmen tertentu DNA. Nah, di mana DNA ini dia ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Nah, kemudian kromosom ini adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Parental ini induk ya, atau orang tua. Kemudian filial ini F itu keturunan. Nah, keturunan pertama atau generasi pertama itu F1, keturunan atau generasi kedua itu adalah F2. Atau jadi F1 ini adalah anaknya. Misalnya antara Fulan dan Fulanah itu menikah, kemudian menghasilkan keturunan. Nah, itu disebut adalah pertama F1. Nah, kemudian anaknya ini nanti menikah, kemudian menghasilkan keturunan juga. Nah, itu disebut adalah generasi keduanya atau cucu dari si Fulan dan si Fulanah tadi itu. Nah, itu adalah generasi kedua. Kemudian selanjutnya genotip. Genotip ini adalah sifat yang dibawa oleh gen, tidak tampak di luar ya. Gen ini adalah sifat yang dibawa tapi tidak tampak. Beda halnya dengan fenotip. Kalau fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar, hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan. Misalnya si Fulan ini dia
memiliki sifat keriting, kemudian kulitnya sawo matang, kemudian matanya belok. Nah, ini adalah fenotip. Kenapa? Karena sifat ini adalah muncul, bisa kita lihat, ya. Misalnya kulit sawo matang, rambut keriting, mata belok, hidung mancung. Nah, ini adalah sifat yang bisa terlihat. Itu fenotip. Sedangkan genotip itu sifat yang tidak terlihat. Misalnya dia memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, atau dia memiliki golongan darahnya A, melankolis, kemudian apa, pokoknya yang tidak nampak itu adalah genotip, sifat yang dibawa oleh gen, tidak tampak dari luar. Jadi sedangkan kalau bisa tampak dari luar itu adalah fenotip. Kemudian ada dominan. Dominan ini adalah sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan. Misalnya pasangan suami istri menikah, nanti pasti itu nanti akan ada gen dominannya atau sifat yang lebih kuat. Nanti dia anak keturunannya ini nanti dia akan lebih dominan, itu yang memiliki gen yang lebih kuat, atau disebut juga dengan gen yang dominan, ya. Ada yang dominan, ada yang resesif, atau dia yang kalah, ya, sifat yang lebih sedikit atau lemah. Makanya kan ada kan orang tuanya misalnya ada yang putih, kemudian ada yang sawo matang. Anaknya itu rata-rata anaknya sawo matang misalnya, sedangkan dari orang tua ada yang putih. Tapi rata-rata anaknya, atau bahkan bisa dikatakan anaknya semua itu kulitnya sawo matang. Nah, berarti dari situ kelihatan kan mana gen yang dominan atau gen yang lebih kuat, dan mana yang resesif atau gennya itu atau sifatnya itu lebih lemah. Kemudian dia ada intermediate. Nah, intermediate ini adalah sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Berarti itu dia yang misalnya rata, misalnya anaknya 4, berarti misalnya anaknya 4 yang ngikutin ayahnya 2, yang mirip dengan ibunya 2. Ini adalah berarti bisa dikatakan bahwasanya ini adalah intermediate, ya, sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. 50-50 lah, ya. Bukan ayahnya yang dominan, bukan juga dari sifat ibunya yang dominan yang diturunkan ke anaknya, tapi dia sama-sama kuat. Kemudian ada semi dominan, itu pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Kemudian ada juga istilah homozigot, ya. Istilah homozigot itu adalah pasangan gen yang sama kuat. Misalnya homozigot dominan A besar A besar, K besar K besar, M besar M besar. Nah, misalnya homozigot resesif A kecil A kecil, K kecil K kecil, M kecil M kecil. Nah, kalau dia heterozigot itu pasangan gen yang tidak sama kuat. Ya, apa ulang lagi, kalau dia homozigot itu dia pasangan gen yang sama-sama kuat, ya. Sedangkan kalau dia heterozigot itu adalah pasangan gen yang tidak sama kuat. Kemudian ada galur murni keturunan satu induk atau organisme dengan genotip homozigot. Ada bakros, persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan. Ada test cross, persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Oke, ini pengantar
konsep dasar bahasanya tentang persilangan atau pewaris sifat, tentang gen, kromosom. Kemudian di situ juga ada istilah-istilah nanti yang akan kita pakai dalam menentukan keturunan atau menentukan sifat-sifat pada keturunannya. Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Berikutnya nanti kita akan membahas tentang persilangan. Ya, tentang persilangan, silahkan dipahami. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Ya, jangan malu bertanya. Kalau paham bilang paham, kalau tidak paham bilang tidak paham. Daripada diam-diam nanti nggak taunya ya nggak tahu. Kalau diam tahu mending, tapi kalau diam nggak tahu itu Bapak rasa berbahaya. Ini yang pasti bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita untuk selalu menghormati kedua orang tua kita, karena beliaulah yang membesarkan kita. Allah menitipkan kalian itu melalui perantara orang tua kalian. Jadi hormatilah mereka, sayangilah mereka, kemudian kasihilah mereka, kemudian buatlah kedua orang tua kalian bangga bahwasanya mereka memiliki kalian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.